Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fawazrianti, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2024, Angkatan 11, kelompok 1. Pada video ini, saya sedikit menceritakan tentang materi yang sudah saya pelajari mengenai isu-isu yang berkembang secara sinkronus dan asinkronus. Isu-isu yang berkembang di masyarakat perlu kita tapis menggunakan pendekatan APKL, yang dimana terdiri dari A, yaitu aktual, bahwa isu tersebut benar-benar terjadi, bukanlah gosip. Yang P, problematik, artinya bahwa isu tersebut memang benar-benar bermasalah di lingkungan atau di tempat isu itu berkembang. A, yaitu khalayakan, artinya bahwa isu tersebut memang memberikan dampak kepada orang lain dan dirinya sendiri. Dan yang terakhir adalah L, artinya L yaitu layak, artinya bahwa isu tersebut memang relevan dan layak untuk dijadikan sebagai isu prioritas. Menggunakan pendekatan APKL untuk mendapatkan isu prioritas, kita dapat melakukan analisis isu prioritas. Analisis isu prioritas memiliki beragam pendekatan, salah satunya adalah metode Fishbone. Pendekatan Fishbone memiliki 5M dan 1H. Yang pertama, M yang pertama adalah manusia. Artinya faktor manusia yang kita amati, bisa keterampilannya kah, keahliannya, atau faktor-faktor yang berasal dari manusia. M yang kedua adalah metode, yaitu proses ataupun sebuah tindakan yang digunakan untuk menjalankan suatu tugas. Metode itu mencakup pendekatan, standar operasional, dan yang berhubungan dengan proses. Yang ketiga adalah mengukur, yaitu suatu proses untuk menganalisis atau mengevaluasi ataupun mengukur suatu hasil, suatu proses menuju ke produk. M yang keempat adalah mesin. Artinya alat, teknologi, ataupun peralatan lain yang diperlukan dalam suatu proses. Seperti kita melihat hasil kerja, itu bisa saja dipengaruhi oleh alat-alat yang digunakan dan bagaimana memelihara alat-alat tersebut. M yang kelima adalah material, artinya suatu bahan atau bahan baku, bahan kering yang digunakan dalam proses tersebut. Yang terakhir adalah 1E, yaitu environment, artinya lingkungan, di mana lingkungan kita bisa melihat apakah lingkungan memberikan suatu aksi dalam isu yang sudah kita tentukan. Setelah kita menentukan isu prioritas, kemudian kita menentukan isu utama, kita dapat melanjutkan dengan melihat dampak dari isu utama tersebut. Apakah dia akan dampaknya bagaimana? Dampak ke orang lainnya, dampak ke sistem kah? Nah, kita bisa melihat dampak-dampaknya itu. Setelah kita menganalisis dampak dari isu utama, kita dapat menentukan inovasi-inovasi atau langkah-langkah yang kita gunakan untuk memecahkan masalah dari isu tersebut. Jika pada contoh sebelumnya mengenai tingkat membaca mahasiswa semester 3 yang kurang, maka inovasi yang bisa kita lakukan adalah mengajak mahasiswa untuk berkomunikasi dua arah, kemudian membuat grup, jadi mereka bisa saling berdiskusi, kemudian feedback, agar mahasiswa tersebut mengetahui kelebihan dan kekurangan dari aktivitas yang sudah dia lakukan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.